Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Kali ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana membuat puding lumut gula merah yang enak banget. Yuk langsung kita masak ya. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana membuat puding lumut gula merah yang simple banget ya. Nah, ini saya siapkan untuk ulang tahun anak saya. Yuk langsung kita ke bahan-bahan. Nah, ini dia bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat puding lumut gula merah ya. Saya butuh 2 buah agar, 2 bungkus agar-agar swallow seperti ini yang bening, 2 butir telur, 350 gram gula merah atau gula Jawa. Lalu saya butuh 1 liter air putih biasa dan sekitar 200 ml santan ya. Lalu saya juga pakai SKM 2 sendok makan aja nanti. Saya pakai vanilla paste, ini sekitar 1 sendok teh aja. Itu aja yang kita gunakan untuk membuat puding lumut gula merah. Caranya gimana? Gampang banget. Kita tinggal masukin airnya ke dalam sini. Seperti ini. Nah, kita masukkan juga santan encernya. Kalian mau pakai santan kental juga boleh ya. Dimasukkan juga ini. Nah, 2 bungkus kita masukkan dua-duanya. Nah, lalu kita sendok makan susu kental manis. 1 2. Kita aduk. Lalu kita masukkan vanilla paste-nya 1 sendok teh aja ya. Atau kalian kalau nggak mau terlalu wangi, setengah sendok teh juga boleh ya. Ini saya pakai setengah sendok teh aja. Lalu air santannya juga kita masukin aja ke sini. Sini. Sambil diaduk ya. Nah, lalu saya akan kocok telur dulu. Ini telurnya. Dua butir. Ini 2 butir telur. Telurnya kita kocok dulu. Kita kocok lepas. Kita cemplungin di sini, kita aduk bersama-sama dengan gula merahnya ini semua ya. Gampang kan caranya, bikinnya seperti ini aja. Nah, setelah larut nanti ini saya akan memanaskan kompor dan mengaduknya sampai gulanya larut. Nah, seperti ini kita nyalakan dulu kompornya. Apinya kecil aja. Apinya kecil aja ya. Nah, kita aduk gula merahnya benar-benar larut, lalu kita saring dulu ya. Setelah kita saring baru kita masak kembali. Nah, setelah gulanya larut, kita saring ya. Fungsinya supaya enggak ada kotoran dari gulanya itu enggak nempel ya. Jadi kita saring. Kita masak kembali sampai dia berbuih gitu ya. Nah, saya masak kembali pudingnya tadi, saya masak kembali. Kita aduk-aduk sebentar. Nah, lalu biarkan sampai dia mendidih sendiri ya. Nah, kalau kita jarang mengaduknya, membiarkan dia mendidihnya banyak, itu berarti busanya nanti gede-gede. Kalau misalnya kita sering diaduk, busanya nanti kecil-kecil. Jadi terserah teman-teman mau yang busanya gede atau kecil gitu ya. Nah, ini udah mau mendidih, nanti dia akan ngumpul sendiri. Nah, ini udah agak naik semua. Saya coba aduk sebentar. Udah mulai berpisah.
busanya udah mulai nongol-nongol tuh, yang busanya itu. Nah, sebentar lagi saya akan angkat ya. Dan kita akan set di kulkas. Nah, seperti ini udah selesai. Ini tinggal kita masukin ke sini, tapi saya akan tunggu agak sedikit dingin dulu baru saya masukin ya. Ini saya tuangin ya ke cetakannya. Jadinya gede-gede busanya. Nah, oke. Nah, kita set dulu. Nanti setelah lumayan dingin, kita akan masukin ke dalam kulkas ya. Nah, pudingnya udah saya biarkan di kulkas dan ini udah keras. Waktunya kita untuk tumplekin ya, dan kita lihat ya kayak apa. Oke? Nah, kita tumplekin ya di sini, di piring ini. Kita lihat jadinya kayak apa pudingnya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, saya lebih suka yang busanya atau lumutnya itu tebal-tebal ya, lebih seru aja liatnya tuh ya. Nah, ini dia puding lumut ala Dapur Yuli. Kalian boleh coba puding lumut gula merah ini, enak banget, anak-anak suka. Jadi teringat masa lalu, saya juga suka banget sama puding satu ini ya. Kalian boleh coba. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga resep puding satu ini bisa menemani dessert kalian hari ini. Oke, sampai jumpa di resep berikutnya. Dadah!